sini saya akan menjelaskan tentang agenda 2, yaitu nasionalisme. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasa adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang agamis. Untuk hasil yang dicapai atau output, pertama, bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, bisa membedakan halal dan haram. Ketiga, bisa membedakan yang hak dan yang baik. Untuk wujud nyata dalam sehari-hari, ada jujur dan mempunyai integritas, kemudian hormat pada hak orang lain, kemudian menghormati pada aturan dan hukum masyarakat, dan banyak. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, contohnya jujur dan mempunyai integritas, menghormati pada hak orang lain, kemudian menghormati aturan, hukum dan masyarakat, dan banyak lagi. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Kemudian hasil yang ingin dicapai berlaku adil, kemudian menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ada toleransi, kemudian tidak zalim, sopan dan santun, saling tolong-menolong. Masuk ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Kemudian wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan butir-butir, pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Masuk ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Untuk hasil yang ingin dicapai, tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Dan wujud nyata dalam sehari-harinya adalah mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tapi juga harus siap kalah, sportif, kemudian selalu sesuai aturan main dan mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Kemudian masuk ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Untuk output yang ingin dicapai, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian untuk wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. Ada 3 hal ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang terakhir, ASN berintegritas tinggi. Pada penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik,
terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN juga harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik terdapat 3 indikator, yaitu ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. ASN sebagai pelayan publik, kita harus bersikap adil dan tidak diskriminasi. Kemudian profesional dan berintegritas. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi. Dengan moto, melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa PNS akan senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Peran ASN sebagai pemersatu bangsa, adanya asas prinsip nilai dasar kode etik dan kode perilaku. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan harus menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, kita harus bersikap netral dan adil. Kemudian mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif. Yang terakhir, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan saya dari agenda 2, yaitu nasionalisme. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye!